Ya, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan kelompok saya sendiri Julisia, Olga Adriani, dan Dewi Puspitasari. Sini kami akan mempresentasikan mengenai jelly drink temulawak sebagai tren pangan fungsional. Selanjutnya, ya di sini ada temulawak. Temulawak ini merupakan salah satu rempah-rempah atau herbal yang sering digunakan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, rimpangnya ini relatif besar dengan warna irisan kuning cerah. Bentuk atau penampakannya dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, rimpang temulawak ini merupakan rimpang terbesar pada rumpun atau golongan rimpang kurkuma. Selanjutnya, iya, seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, kalau temulawak ini sering dijadikan sebagai obat tradisional untuk menyembuh berbagai macam itu dikarenakan temulawak ini mengandung berbagai macam senyawa fungsional. Jadi secara empiris, rimpang temulawak ini diketahui memiliki banyak manfaat seperti sebagai antioksidan, anti kanker, dan komponen aktif dalam rimpang yang berfungsi sebagai antioksidan itu adalah kurkumin, demetoksikurkumin, dan bisdemetoksikurkumin. Kurkumin di sini yang bertindak sebagai antioksidan itu berperan dalam menangkal radikal bebas. Selain sebagai antioksidan, kurkumin pada temulawak juga berperan sebagai anti kanker. Jadi kurkumin ini merupakan agen penghambat enzim siklooksigenase, terutama COX2. Rimpang temulawak juga mengandung santorizol yang mampu menghambat pembelahan sel-sel tumor. Santorizol merupakan senyawa golongan fenol, di mana terdapat satu gugus hidroksil yang terikat pada cincin aromatik. Nah, hal ini dapat menjadi salah satu indikasi adanya aktivitas sitotoksik. Rimpang temulawak mengandung berbagai macam yang lainnya selain dari kurkumin dan tadi. Sampai minyak asiri 3 sampai 2 di mana minyak asiri ini berkhasiat untuk menurunkan kolesterol, nanti ya. Jadi seperti yang udah disebutkan sebelumnya, kalau si temulawak ini memiliki banyak senyawa fungsional sehingga temulawak ini dapat dijadikan sebagai pangan fungsional melalui produk-produk berikut ini. Yang pertama ada minuman serbuk instan. Minuman serbuk instan ini pada umumnya kayak minuman instan biasa. Jadi bentuknya bubuk dan dikonsumsinya itu dengan cara dilarutkan dengan menggunakan air terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada es krim. Yang ketiga itu ada minuman ready to drink. Minuman ready to drink ini minuman yang siap diminum, jadi tanpa harus diseduh dulu atau dilarutkan dalam air dulu seperti minuman serbuk instan. Umumnya minuman ready to drink ini dikemas dalam kemasan botol. Yang keempat ada madu, dan yang kelima ada jelly drink. Nah, jelly drink ini merupakan minuman berbentuk jelly yang umumnya bisa digunakan untuk mengganjal lapar karena cukup mengenyangkan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, ya kali ini kita akan membahas terkait salah satu produk dari temulawak, yaitu jelly drink temulawak. Nah, salah satu contoh diversifikasi produk dari temulawak ini adalah jelly drink. Produk jelly drink dipilih sebagai pengembangan pengolahan temulawak
karena jelly drink banyak disukai oleh masyarakat dari segala kalangan usia. Nah, jelly drink temulawak ini memiliki sifat fungsional. Yang pertama, temulawak mengandung senyawa yang aktivitas sebagai antioksidan. Yang kedua, kurkumin pada temulawak yang bermanfaat sebagai senyawa antioksidan, antiinflamasi, antipoliferase, dan poliferase sel kanker. Nah, selain sifat fungsional dari sisi kesehatannya, jelly drink temulawak juga memiliki sifat fungsional sebagai selain dari kesehatannya, si jelly drink temulawak ini dapat mengenyangkan. Jadi lalu selanjutnya kita akan membahas terkait perbedaan jelly drink temulawak dengan produk temulawak yang lainnya. Yang pertama yaitu perbedaan kandungan jelly drink temulawak dengan minuman instan temulawak. Ya, bisa dilihat di sebelah kiri, yaitu perbandingan antara antioksidan kurkumin dan fenol. Nah, dari tabel tersebut, kadar fenol total minuman instan adalah 2.270 ppm atau 2,27 mg per gram, 2.494 ppm atau 2,494 mg per gram, dan 2.736 ppm atau 2,736 mg per gram. Nah, kadar tersebut, fenol minuman instan tersebut lebih tinggi dibandingkan kadar fenol jelly drink temulawak. Sementara kurkumin minuman instan adalah 286,05 ppm atau 0,028605%, 302,35 ppm atau 0,030235%, dan 323 ppm atau 0,03233%. Kadar kurkumin minuman instan tersebut lebih tinggi dibandingkan kadar kurkumin jelly drink temulawak. Kemudian yang kedua yaitu adalah perbedaan kandungan jelly drink temulawak dengan jelly drink yang lainnya. Nah, bisa dilihat dari tabel, akan membandingkan antara jelly spirulina komersial, drink tour, drink kontrol. Nah, berdasarkan dapat diketahui bahwasannya jelly drink temulawak memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan jelly drink spirulina komersial, jelly drink spirulina kultur, dan jelly drink kontrol. Hal tersebut dikarenakan nilai jelly drink temulawak sebesar 73 ppm. Karena semakin tinggi nilai IC 50, maka aktivitas antioksidan semakin lemah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kami melakukan analisis SWOT terhadap produk jelly drink temulawak ini. Analisis SWOT-nya terdiri dari 4 jenis, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats. Untuk strength, yaitu kekuatan, bahwa jelly drink temulawak ini mengandung senyawa fungsional fenol dan kurkumin serta aktivitas antioksidan sebagai minuman kesehatan. Jadi kekuatannya dibandingkan jelly drink yang lainnya, jelly drink temulawak ini memberikan manfaat lebih selain rasanya yang enak. Kemudian weakness atau kelemahan itu berasal dari temulawaknya sendiri yang mengandung senyawa kurkuminoid yang menimbulkan rasa sedikit pahit. Kemudian untuk peluang atau opportunities yaitu berdasarkan kesadaran masyarakat akan hidup sehat dan cenderung mengkonsumsi produk pangan yang memiliki fungsi fisiologis terhadap kesehatan tubuh. Jadi saat ini kesadaran masyarakat akan hidup sehat itu semakin meningkat dan ini menjadi peluang bagi jelly drink temulawak.
Sedangkan untuk treats atau ancaman, ini berhubungan dengan weakness tadi, yaitu yang menimbulkan rasa pahit sehingga tidak memenuhi persyaratan organoleptik konsumen. Selain itu juga, apabila tidak ada bukti yang mendukung bahwa jelly drink temulawak ini mengandung aktivitas antioksidan, maka tidak dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, analisis SWOT yang selanjutnya itu ada strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi TW. Strategi SO yaitu Strength Opportunity, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan internal untuk meraih peluang pasar. Nah, caranya yaitu memperkenalkan keunggulan produk jelly drink temulawak ini melalui media sosial agar informasi tersebar luas terutama kepada masyarakat yang membutuhkan minuman kesehatan. Yang kedua, strategi WO atau Weakness Opportunity, yaitu bertujuan untuk memperkecil kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang. Seperti sudah disebutkan di awal bahwa senyawa kurkuminoid ini memiliki rasa yang pahit. Nah, strategi yang dapat dilakukan yaitu meluruskan kepada masyarakat bahwa walaupun memiliki rasa yang pahit, tetapi ada manfaat lebih gitu di produk jelly drink temulawak ini. Nah, untuk mengatasi masalah pahitnya itu akan diminimalisir melalui pengolahan yang tepat. Selanjutnya, strategi ST atau Strength Treats, yaitu bertujuan untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal. Berhubungan dengan yang ancaman sebelumnya bahwa jelly drink temulawak ini tidak dipercaya oleh masyarakat, bahwa solusinya itu mencantumkan label tentang produk jelly drink temulawak ini termasuk klaim kesehatan dan tentunya disertai oleh bukti. Nah, hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat akan manfaat pangan fungsional serta melindungi masyarakat dari klaim yang tidak benar atau berlebihan agar tidak menimbulkan efek berbahaya. Dan yang terakhir, strategi TW atau Weakness Treat, yaitu merupakan teknik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman. Caranya yaitu dengan mencari kondisi optimal agar didapatkan minuman instan yang akseptabilitas tanpa mengurangi aktivitas sifat fungsionalnya. Yang kedua, melakukan pengujian keamanan pangan karena jelly drink temulawak ini merupakan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat sehingga tentunya harus aman bagi yang mengkonsumsinya. Nah, adapun kesimpulannya yaitu pangan fungsional merupakan pangan yang secara alamiah atau melalui proses memiliki senyawa fisiologis terhadap kesehatan. Nah, salah satu pangan fungsional adalah temulawak. Temulawak dikatakan pangan fungsional karena memiliki senyawa yang baik untuk tubuh, yaitu ada fenol, kurkumin, antioksidan, dan berfungsi sebagai antiinflamasi dan anti kanker. Nah, salah satu produk temulawak yang dapat dikonsumsi adalah jelly drink. Jelly drink temulawak mengandung fenol dan kurkumin sehingga tidak hanya mengenyangkan perut, tapi dapat juga menjadi minuman yang kaya antioksidan. Nah, berdasarkan analisis SWOT, produk jelly drink temulawak ini berpotensi sebagai minuman kesehatan yang disukai oleh masyarakat, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk pangan yang memiliki fungsi fisiologis terhadap kesehatan. Namun, jelly drink temulawak ini perlu dilakukan pengolahan yang tepat untuk meminimalisir rasa pahit dari kurkuminoid sehingga mampu memenuhi persyaratan organoleptik konsumen. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6, yaitu mengenai jelly drink temulawak sebagai tren pangan fungsional. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.